Sorak-sorai massa membelah langit ibu kota Nusantara Raya. Ribuan orang memadati lapangan utama, sebagian membawa bendera, sebagian lagi dengan wajah penuh harapan. Di tengah lautan manusia, Jenderal Arwana Saputra melangkah menuju podium dengan dada bergemuruh. Hari ini, ia resmi menjadi presiden. Tetapi di balik sorakan itu, ada tatapan-tatapan tajam yang mengawasinya, beberapa dengan hormat, beberapa dengan rasa curiga. Di barisan depan, duduk mantan Presiden Raka Wijaya. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya tajam seperti seseorang yang telah melihat banyak badai politik. Arwana tidak bisa mengabaikan kehadirannya. Raka bukan sekadar mantan pemimpin, ia adalah sosok yang membentuk negara ini selama 1 dekade. Bagi sebagian orang, Raka adalah pahlawan, bagi yang lain ia adalah bayangan yang sulit dihapuskan. Kini, Arwana harus membuktikan bahwa ia bukan sekadar penerus, melainkan pemimpin dengan visinya sendiri. Saat sumpah jabatan dibacakan, suara Arwana terdengar mantap, tetapi hatinya berdebar. Kata-kata yang ia ucapkan terasa berat, seperti rantai yang mulai membelit. Di hadapannya, para elit politik duduk dengan ekspresi penuh arti, beberapa tersenyum, beberapa hanya menatap dengan datar. Mereka semua menanti apakah Arwana akan menjadi pemimpin yang kuat atau hanya bayang-bayang Raka. Usai pelantikan, Arwana melangkah menuju istana dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Lorong-lorong panjang yang dulu hanya ia lewati sebagai seorang jenderal, kini adalah jalur kekuasaannya. Namun, di sana pula jebakan telah menanti. Setibanya di ruang utama, seorang penasihat senior mendekatinya dan berbisik pelan, "Presiden, ada yang ingin Anda temui di ruang pribadi." Arwana mengernyit. Ia belum ingin menemui siapapun, tetapi ada sesuatu dalam nada suara itu yang membuatnya penasaran. Di dalam ruang pribadi yang sunyi, Arwana duduk dengan rahang mengatuprapat. Di hadapannya, tumpukan dokumen berserakan di atas meja kayu mahoni, mencerminkan beban yang baru saja berpindah ke pundaknya. Beberapa berisi laporan ekonomi, sebagian lagi draft kebijakan yang menunggu tanda tangannya. Tetapi ada satu berkas yang menarik perhatiannya, sebuah laporan yang berjudul Strategi Pembangunan Jangka Panjang, Warisan Raka Wijaya. Arwana menelusuri halaman pertama, dan tanpa sadar, ia mengepalkan tangan. Jadi, ini yang dia tinggalkan untukku, batinnya. Di luar ruangan, gemuruh politik mulai berhembus. Oposisi sudah menunggu celah untuk menyerangnya, sementara para pendukungnya mengharapkan langkah tegas yang berbeda dari pendahulunya. Namun, saat Arwana membaca lebih dalam, ia justru menemukan sesuatu yang tak terduga. Banyak dari kebijakan Raka yang dulu ia kritik ternyata memiliki fondasi yang lebih kuat dari yang ia kira. Jika aku menghapus ini begitu saja, negara ini bisa goyah, pikirnya. Tapi mempertahankan kebijakan Raka berarti mengkhianati janji kampanyenya sendiri. Sebuah dilema berbahaya mulai mengunci pikirannya. Tiba-tiba, pintu terbuka pelan. Menteri Sekretaris Negara masuk dengan ekspresi serius. "Presiden, media sudah mulai berspekulasi tentang arah kebijakan Anda. Mereka menunggu keputusan cepat. Apakah kita akan merevisi semua program lama atau..." Suara itu menggantung, menunggu jawaban yang belum bisa diberikan Arwana. Ia menarik napas dalam, menatap berkas di tangannya sekali lagi. "Berikan aku waktu," katanya akhirnya. Tetapi dalam dunia politik, waktu adalah kemewahan yang tidak selalu bisa dimiliki. Di luar istana, layar-layar televisi dan media sosial mulai dipenuhi perdebatan sengit. Ada yang menuntut perubahan radikal, ada yang mengingatkan bahwa merombak terlalu cepat bisa menciptakan kekacauan. Di balik semua itu, satu pertanyaan terus bergaung di benak Arwana, apakah ia mampu memimpin tanpa bayang-bayang? Raka Wijaya. Di dalam ruang sidang parlemen, suara-suara mulai meninggi. Para anggota oposisi berdiri, melayangkan kritik tajam ke arah pemerintahan baru Arwana. "Rakyat memilih Anda untuk perubahan, bukan untuk meneruskan jejak pemimpin lama," seru seorang senator dengan wajah memerah. Di layar-layar televisi,
wajah-wajah politisi berseliweran, membangun narasi bahwa Arwana tak lebih dari perpanjangan tangan Raka Wijaya. Tekanan semakin kuat, dan para penasihatnya mulai resah. "Presiden, kita harus segera mengambil keputusan sebelum mereka menggiring opini lebih jauh," desak Menteri Komunikasi. Di balik dinding istana, Arwana termenung di depan jendela besar kantornya, menatap ibu kota yang terus bergerak. Keputusan ada di tangannya, tetapi setiap pilihan terasa seperti jebakan. Jika ia menghapus kebijakan Raka secara drastis, stabilitas ekonomi bisa runtuh. Namun, jika ia tetap mempertahankan beberapa kebijakan lama, ia akan dicap sebagai pemimpin tanpa arah sendiri. Arwana mengepalkan tangan. "Aku bukan boneka siapapun," gumamnya. Tetapi dunia politik tidak peduli pada tekadnya, mereka hanya peduli pada langkah konkret yang diambilnya. Malam itu, sebuah bocoran dokumen pemerintah tiba-tiba menyebar di media sosial. Dokumen itu berisi daftar kebijakan lama yang masih akan dijalankan oleh Arwana, meski sebagian telah dimodifikasi. Publik pun meledak. "Jadi, semua janji perubahan itu hanya ilusi?" tanya seorang komentator politik dalam siaran langsung. Demonstrasi kecil mulai bermunculan di berbagai kota. Beberapa kelompok yang dulu mendukungnya kini mulai mempertanyakan kepemimpinannya. Sorot kamera media mulai berubah dari mengaguminya menjadi menguliti setiap langkahnya. Di saat tekanan semakin memuncak, sebuah pesan rahasia sampai di meja Arwana, dikirim oleh seseorang yang tak ia duga. "Anda sudah melihat sendiri betapa sulitnya menjadi pemimpin. Saya siap bertemu jika Anda ingin berbicara." Pesan itu ditandatangani oleh Raka Wijaya. Arwana menatap tulisan itu lama, perasaannya bercampur antara amarah dan penasaran. Tanpa sadar, ia meremas kertas itu, tetapi dalam hatinya, ia tahu ia tidak bisa menghindari pertemuan ini. Malam telah larut ketika Arwana duduk di dalam mobil tanpa tanda pengenal, hanya ditemani sopir dan seorang ajudan setia. Jalanan ibu kota masih ramai, tetapi rute yang mereka ambil adalah jalur khusus yang tidak banyak diketahui orang. Apakah ini keputusan yang tepat? Pikirnya, menatap bayangan dirinya di jendela mobil. Pesan dari Raka Wijaya masih terngiang di kepalanya. Ia tak pernah membayangkan bahwa setelah menjadi presiden, ia harus kembali berhadapan dengan orang yang selama ini ia anggap sebagai rival terbesar. Namun, politik bukan soal perasaan, ini tentang bertahan atau tenggelam. Mobil berhenti di sebuah rumah bergaya kolonial di kawasan elit. Tanpa pengawalan berlebihan, Arwana masuk ke dalam, disambut oleh Raka yang sudah menunggunya di ruang tamu. Mantan presiden itu tampak santai, duduk dengan secangkir teh di tangannya. "Aku tahu kau akan datang," ucap Raka, tanpa basa-basi. Arwana menatapnya tajam, menahan rasa enggan yang masih mengendap dalam dirinya. "Aku tidak punya banyak waktu, katakan saja apa yang kau inginkan," balasnya dingin. Tetapi Raka hanya tersenyum kecil, seolah menikmati ketegangan ini. "Kau mulai menyadari betapa sulitnya memimpin, bukan?" tanya Raka, meletakkan cangkirnya. Arwana tidak menjawab, tetapi ekspresinya cukup menjadi jawaban. Raka melanjutkan, "Aku tidak di sini untuk menggurui. Aku hanya ingin kau paham bahwa menjadi presiden bukan soal menghapus jejak pendahulumu, melainkan memahami apa yang terbaik untuk rakyat, bahkan jika itu berarti melanjutkan sesuatu yang dulu kau tolak." Kata-katanya seperti tamparan halus yang mengguncang kepercayaan diri Arwana. Ia benci mengakuinya, tetapi Raka benar. Arwana menarik napas panjang, mencoba menekan egonya. "Jadi, apa kau ingin aku mengikutimu?" tanyanya dengan nada menantang. Raka tertawa pelan. "Tidak, Arwana. Aku ingin kau belajar dariku, bukan menjadi diriku." Hening menyelimuti ruangan. Untuk pertama kalinya sejak menjabat, Arwana merasa benar-benar diuji, bukan oleh oposisi, bukan oleh media, tetapi oleh dirinya sendiri. Dan malam itu, ia sadar bahwa pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. "Sepertinya pesan saya terpotong. Saya akan melanjutkan bab 5 dengan dramatis dan memastikan alurnya tetap menarik serta nyambung dengan cerita sebelumnya."
Di dalam ruang pertemuan yang remang-remang, sekelompok politisi dan tokoh bisnis berkumpul dalam diam. Di meja panjang yang dipenuhi berkas dan peta strategi politik, seorang pria berkacamata mengetuk meja dengan ujung jarinya. Arwana mulai goyah, katanya dengan nada puas. Jika kita terus menekannya, ia akan terpaksa memutus semua keterkaitannya dengan kebijakan Bratawijaya. Mereka bukan sekadar oposisi biasa, mereka adalah orang-orang yang ingin mengendalikan Nusantara Raya dari balik layar, memastikan bahwa presiden yang baru ini menjadi boneka mereka, bukan penerus jejak pemimpin lama. Sementara itu, di dalam istana, Arwana duduk di ruang kerjanya dengan tatapan kosong. Pertemuan dengan Raka tadi malam masih mengganggu pikirannya. Namun, sebelum ia bisa merenungkannya lebih jauh, Menteri Keamanan Nasional buru-buru masuk dengan wajah tegang. "Presiden, kita punya masalah besar. Ada gerakan di dalam pemerintahan sendiri yang berusaha melemahkan Anda." Arwana mengangkat alisnya, tubuhnya menegang. "Siapa mereka?" tanyanya dengan suara dingin. Menteri itu meletakkan sebuah dokumen di meja. "Beberapa menteri yang Anda percaya ternyata sudah menjalin kesepakatan dengan kelompok oposisi. Mereka ingin memastikan Anda sepenuhnya memutus warisan Bratawijaya, atau mereka akan menggoyang kepemimpinan Anda." Arwana meraih dokumen itu dengan tangan gemetar. Nama-nama yang tertera di dalamnya membuat dadanya berdenyut keras. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang dulu bersumpah setia kepadanya. Pengkhianatan ini lebih dalam dari yang ia kira. "Jadi, ini permainan mereka," gumamnya, matanya menyipit penuh amarah. Ia sadar, ini bukan sekadar pertarungan kebijakan, ini adalah perang politik. Jika ia salah langkah, bukan hanya pemerintahannya yang akan runtuh, tetapi juga visinya untuk Nusantara Raya. Di luar istana, gelombang opini publik terus dimainkan. Media yang dulu mendukungnya kini mulai menyuarakan kritik keras. Skandal buatan mulai bermunculan, meragukan kredibilitasnya. Para elit bayangan sedang bergerak cepat, mengatur panggung untuk menjatuhkannya. Tapi Arwana tidak akan tinggal diam. Dengan rahang mengatuk, ia menatap jendela kantornya. "Jika mereka pikir aku akan menyerah, mereka salah besar," katanya dalam hati. Malam itu, ia membuat keputusan, ia harus melawan, dengan caranya sendiri. Langit ibu kota tampak kelabu ketika Arwana berdiri di balkon istana, menatap ke kejauhan dengan wajah penuh tekanan. Di balik dinding megah ini, badai politik semakin menggila. Isu demi isu diciptakan untuk mengguncang kepemimpinannya, mulai dari tuduhan penyalahgunaan kekuasaan hingga spekulasi bahwa ia terlalu lemah untuk menghadapi tekanan oposisi. Di layar televisi dan media sosial, namanya terus diperdebatkan. "Presiden ini tidak lebih dari bayang-bayang pemimpin lama," ujar seorang analis politik dalam siaran langsung. Arwana mengepalkan tangan. Apakah mereka menginginkan perubahan, atau hanya alat untuk kepentingan sendiri? Pikirnya geram. Di dalam rapat kabinet darurat, ketegangan memuncak. Beberapa menteri, yang namanya ada dalam dokumen pengkhianatan, kini duduk dengan wajah tenang, seolah mereka tidak menyembunyikan sesuatu. Arwana mengamati mereka satu persatu, mencari tanda-tanda kelemahan. Namun, sebelum ia bisa berbicara, Menteri Ekonomi angkat bicara. "Presiden, dengan segala hormat, negara ini butuh kepastian. Anda harus memilih, melanjutkan kebijakan lama atau meninggalkannya sepenuhnya." Suasana ruangan mendadak mencekam. Ini bukan sekadar permintaan, ini adalah ultimatum. Jika Arwana tidak tunduk, mereka mungkin akan memaksanya turun. Dalam diam, Arwana merasa seperti berjalan di atas pisau. Jika ia bertahan dengan kebijakan lama, oposisi akan menyerangnya. Jika ia merombak semuanya, negara bisa terjun ke dalam kekacauan. Kepalanya dipenuhi pikiran yang berputar cepat, tetapi ia tahu satu hal, menyerah bukan pilihan. Dengan suara rendah tapi tajam, ia menjawab, "Keputusan bukan ditentukan oleh tekanan, tapi oleh kebutuhan rakyat. Dan aku tidak akan menjadi boneka siapapun." Ucapannya membuat beberapa menteri saling bertukar pandang. Mereka sadar,
Arwana tidak akan tunduk semudah yang mereka kira. Malam itu, Arwana duduk sendirian di kantornya, menatap meja yang penuh laporan dan strategi. Ia bisa merasakan perang dingin di dalam pemerintahannya sendiri. Aku harus melangkah lebih cepat dari mereka, pikirnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Anda sedang diawasi. Jangan percaya siapapun di dalam kabinet Anda. Jantung Arwana berdegup kencang. Jika ancaman ini benar, berarti lawannya lebih berbahaya dari yang ia duga. Ponsel Arwana masih bergetar di genggamannya, tetapi pikirannya jauh lebih berisik daripada notifikasi yang terus berdatangan. Pesan misterius itu mengguncang kewaspadaannya. Jangan percaya siapapun di dalam kabinet Anda. Kalimat itu berulang di benaknya, menyalakan alarm bahaya. Jika informasi ini benar, maka musuhnya bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam lingkaran kekuasaan. Ia bangkit dari kursinya, menekan tombol intercom. Panggil kepala intelijen sekarang juga. Tak lama, seorang pria bertubuh tegap masuk dengan ekspresi penuh tanda tanya. Apa yang bisa saya lakukan, Presiden? Arwana menyodorkan ponselnya. Lacak pengirim pesan ini. Cari tahu apakah ini peringatan nyata atau hanya bagian dari permainan politik mereka. Kepala intelijen membaca pesan itu dengan wajah serius. Kami sudah mengendus pergerakan aneh dalam pemerintahan, tapi belum cukup bukti untuk mengungkap siapa dalangnya, jawabnya hati-hati. Arwana mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita harus bertindak lebih cepat. Aku tidak akan menunggu sampai mereka menjebakku. Malam itu, ia memerintahkan penyelidikan diam-diam terhadap para pejabat yang paling berpotensi menjadi pengkhianat. Ia tidak akan membiarkan pemerintahannya jatuh sebelum pertarungan sebenarnya dimulai. Namun, saat Arwana mulai menyusun strateginya, sebuah kejadian mengguncang istana. Seorang pejabat tinggi ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri di kediamannya, diduga mengalami serangan jantung mendadak. Tapi laporan medis awal menyebutkan sesuatu yang janggal, tidak ada tanda-tanda serangan jantung alami. Kepala staf kepresidenan langsung datang dengan wajah tegang. Presiden, ini bukan kebetulan. Seseorang sedang mengirimkan pesan kepada kita. Arwana mengangguk perlahan. Ini bukan lagi sekadar perang kebijakan. Ini sudah menjadi pertarungan hidup dan mati. Di luar istana, berita tentang insiden ini mulai menyebar, memicu berbagai spekulasi liar. Beberapa media menuding adanya persaingan internal di dalam pemerintahan, sementara yang lain menyiratkan bahwa presiden mulai kehilangan kendali. Tapi bagi Arwana, ini adalah panggilan perang. Ia tidak akan tinggal diam sementara musuh-musuhnya bergerak di kegelapan. Kalau mereka ingin menjatuhkanku, mereka harus bersiap menghadapi perlawanan, gumamnya dingin. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menjabat, Arwana tidak lagi merasa seperti pemimpin yang terjebak, ia merasa seperti seorang prajurit yang siap bertarung. Di ruang kendali keamanan istana, layar-layar monitor menampilkan rekaman CCTV dari berbagai sudut. Kepala intelijen berdiri di samping Arwana, menampilkan hasil investigasi awal. Kami telah melacak pergerakan mencurigakan di lingkaran dalam pemerintahan, Presiden, katanya serius. Arwana menyipitkan mata saat melihat salah satu rekaman. Seorang menteri terlihat bertemu dengan sosok yang tak asing baginya, seorang Taipan yang selama ini dikenal sebagai dalang di balik berbagai manuver politik. Jadi, ini mereka, gumamnya dingin. Mereka tidak hanya ingin menjatuhkanku, mereka ingin mengendalikan negara ini dari balik layar. Di saat yang sama, media terus membombardir opini publik. Sejumlah berita mulai menyoroti ketidakstabilan pemerintahannya, seolah-olah hanya tinggal menunggu waktu sebelum Arwana lengser. Para analis politik di layar televisi dengan percaya diri membahas kemungkinan impeachment. Namun, yang lebih mengejutkan adalah munculnya desas-desus bahwa beberapa anggota kabinetnya diam-diam telah menyiapkan mosi tidak percaya. Ini bukan lagi sekadar perlawanan politik biasa, ini kudeta perlahan, bisik kepala staf kepresidenan dengan rahang mengatuk. Arwana menarik napas dalam. Ia tahu,
Langkahnya berikutnya harus lebih cerdas dari mereka, dan lebih cepat. Malam itu, Arwana mengumpulkan orang-orang kepercayaannya dalam pertemuan rahasia. Kita tidak bisa hanya bertahan, kita harus menyerang lebih dulu, katanya tegas. Ia menginstruksikan tim intelijen untuk menggali lebih dalam, mengumpulkan bukti korupsi, hubungan gelap, dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para konspiratornya. Jika mereka ingin bermain kotor, aku akan memastikan mereka tenggelam dengan permainan mereka sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Ini bukan hanya soal mempertahankan kekuasaan, ini soal melindungi negara dari kendali tangan-tangan tak terlihat. Di luar sana, para musuhnya berpikir bahwa mereka semakin dekat dengan kemenangan. Mereka tidak tahu bahwa Arwana sudah mengambil langkahnya. Dengan mata yang berkilat tajam, ia menatap peta strategi yang terbentang di hadapannya. Aku bukan Raka Wijaya, dan aku bukan boneka siapapun, bisiknya. Malam itu, keputusan telah diambil, permainan sudah berubah. Dan kali ini, ia yang akan mengendalikan jalannya pertarungan. Pagi itu, Nusantara Raya dikejutkan oleh sebuah skandal besar. Media-media nasional tiba-tiba dipenuhi berita tentang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan beberapa pejabat tinggi. Nama-nama yang Arwana tahu adalah bagian dari konspirasi untuk menjatuhkannya. Rekaman transaksi mencurigakan bocor ke publik, dokumen-dokumen rahasia beredar di media sosial, dan dalam hitungan jam, beberapa tokoh kunci mulai menghilang dari sorotan. Presiden, ini lebih besar dari yang kita duga, kata kepala intelijen sambil menyodorkan laporan terbaru. Beberapa dari mereka sudah mencoba melarikan diri ke luar negeri. Arwana tersenyum tipis. Biarkan mereka mencoba. Mereka tidak akan bisa lari dari ini. Sementara itu, di parlemen, suasana semakin panas. Para politisi yang sebelumnya begitu lantang menekan Arwana kini mendadak bungkam atau berusaha menyelamatkan diri. Tapi ada satu sosok yang masih berdiri tegak di tengah kekacauan, salah satu tokoh oposisi utama yang menjadi dalang di balik semua ini. Ini tidak akan membuat rakyat melupakan kegagalan Anda, Presiden, teriaknya dalam sidang darurat. Arwana, yang hadir dengan wajah tenang, hanya menatapnya tajam. Saya tidak pernah takut pada kebenaran, jawabnya. Tapi saya tahu Anda takut akan hal itu, kata-katanya. Bagaikan pisau yang menancap di tengah arena politik yang bergejolak. Di balik layar, operasi pembersihan terus berlanjut. Beberapa menteri yang terlibat konspirasi mengundurkan diri sebelum namanya lebih dalam terseret skandal. Beberapa lainnya tidak seberuntung itu, mereka ditangkap satu persatu oleh KPK, dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Publik yang awalnya mulai kehilangan kepercayaan kepada Arwana kini justru berbalik mendukungnya. Presiden ini mungkin bukan sempurna, tapi setidaknya dia melawan para perampok negara, kata seorang komentator politik dalam siaran televisi. Tekanan yang awalnya mengarah pada Arwana kini berbalik menghantam lawan-lawannya sendiri. Di balik layar, operasi pembersihan terus berlanjut. Beberapa menteri yang terlibat konspirasi mengundurkan diri sebelum namanya lebih dalam terseret skandal. Beberapa lainnya tidak seberuntung itu, mereka ditangkap satu persatu oleh KPK, dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Publik yang awalnya mulai kehilangan kepercayaan kepada Arwana kini justru berbalik mendukungnya. Presiden ini mungkin bukan sempurna, tapi setidaknya dia melawan para perampok negara, kata seorang komentator politik dalam siaran televisi. Tekanan yang awalnya mengarah pada Arwana kini berbalik menghantam lawan-lawannya sendiri. Namun, Arwana tahu ini belum selesai. Ini baru permulaan, bisiknya dalam hati, menatap laporan yang menunjukkan masih ada beberapa musuh yang belum tersentuh. Mereka mungkin kalah hari ini, tapi mereka tidak akan diam begitu saja. Malam itu, saat ia duduk di kantornya, sebuah pesan lain masuk ke ponselnya, kali ini dari nomor yang berbeda. Kami akan kembali, dan kali ini, Anda tidak akan siap. Arwana menatap layar itu lama, sebelum akhirnya tersenyum kecil. Aku selalu siap, gumamnya, bersiap menghadapi babak akhir dari perang yang belum selesai ini. Malam itu,
Langit ibu kota tampak lebih gelap dari biasanya. Arwana berdiri di depan jendela kantornya, menatap cahaya lampu kota yang berpendar seperti bintang-bintang buatan. Di balik gemerlap itu, ia tahu musuh-musuhnya masih bergerak dalam bayangan, merancang pukulan terakhir. Pesan ancaman yang diterimanya bukan sekadar gertakan, intelijen melaporkan bahwa ada rencana besar untuk menjatuhkannya, bukan hanya secara politik, tapi juga secara fisik. Mereka tidak lagi bermain di ruang sidang atau media, kata kepala keamanan dengan suara berat. Mereka siap mengorbankan apapun untuk memastikan Anda tidak bertahan. Saat fajar menyingsing, berita mengejutkan mengguncang negeri. Ledakan terjadi di salah satu kantor pusat KPK yang tengah menyelidiki skandal besar. Beberapa saksi kunci tewas, dan dokumen-dokumen penting lenyap dalam kobaran api. Publik geger, dan media mulai berspekulasi, apakah ini kecelakaan atau ada kekuatan besar yang bermain. Arwana tahu jawabannya. Ini bukan peringatan, ini adalah deklarasi perang dari mereka yang merasa terpojok. Mereka ingin aku mundur, tapi aku tidak akan memberi mereka kemenangan semudah itu, ucapnya, suaranya bergetar oleh amarah. Dalam hitungan jam, Arwana mengumpulkan semua orang kepercayaannya. Kita akan menyerang balik, bukan hanya di ranah hukum, tapi di medan yang mereka pikir tidak bisa kita masuki, katanya tegas. Operasi khusus diluncurkan secara diam-diam, menargetkan jaringan keuangan ilegal yang menopang lawan-lawannya. Akun-akun rahasia dibekukan, aliran dana gelap diputus, dan koneksi mereka dengan dunia internasional mulai runtuh. Dalam waktu singkat, mereka yang sebelumnya tak tersentuh mulai panik. Beberapa melarikan diri, sementara yang lain mulai berkhianat demi menyelamatkan diri. Perang di balik layar kini berubah menjadi perburuan nyata. Ketika malam kembali menyelimuti ibu kota, Arwana menerima laporan terakhir. Mereka kalah, kata kepala intelijen dengan nada lega. Oposisi mereka hancur, dan mereka yang tersisa kini dalam pelarian. Namun, Arwana hanya menatap kosong ke depan. Ia telah memenangkan pertempuran ini, tapi ia tahu pertarungan belum benar-benar berakhir. Politik tidak mengenal akhir, selalu ada bayangan baru yang siap muncul. Tapi untuk saat ini, ia menarik napas dalam, merasakan beban yang sedikit berkurang. Ini bukan kemenangan untukku, gumamnya. Ini kemenangan untuk negeri ini.